Abu Nawas di kuburan. Suatu hari, "Hai Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila?" Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila, ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah dan disitulah Baginda akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini, sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah tempat peristirahatan terakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun, ia hanya bisa menangis terisak. "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam Abu Nawas berkata, "Cukuplah kau agar selalu amanah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu," balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja. "Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baiklah, sekarang permintaanku yang ketiga, mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" pinta Abu Nawas. "Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silakan Paduka Raja pergi saja dari sini." Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakanan yang penuh dengan ketenangan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya hanya kepada Allah lah tempat memohon perlindungan dan meminta pertolongan. Pisang goreng. Sudah seminggu ini pangeran kerajaan sakit dan tak keluar kamar. Seluruh tabib istana sudah dikerahkan, namun penyakit yang menghinggapi pangeran tidak kunjung diketahui. Terlintas oleh Baginda Raja untuk melakukan sayembara agar pangeran bisa diobati, namun hal tersebut urung dilakukan karena beliau mengikuti saran dari Abu Nawas. Abu Nawas, "Menurut hemat hamba, tidak usah Baginda Raja melakukan sayembara,
karena jika ada kerajaan lain yang berseberangan dengan Baginda mendengar berita ini, bisa jadi senjata oleh mereka. Dan bukan tak mungkin mereka bisa menaklukkan kerajaan dari sisi ini. Baginda Raja, benar juga katamu wahai Abu Nawas. Lalu bagaimana cara untuk menyembuhkan putera mahkota ini? Abu Nawas, biar hamba coba untuk mengobatinya Baginda. Baginda Raja, kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Tabib yang paling hebat di kerajaan ini saja tidak bisa mengobati, bagaimana mungkin kau bisa melebihi mereka? Abu Nawas, jika Baginda Raja percaya kepada saya, akan saya coba dengan segenap kemampuan saya. Baginda Raja berpikir sejenak. Selama ini Abu Nawas terkenal dengan ide-idenya yang brilian. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, tapi ada satu syarat. Abu Nawas, syarat apakah itu Baginda Raja? Baginda Raja, jika kau gagal mengobati sang pangeran, maka kau akan dihukum rajam. Abu Nawas, baik Baginda, hamba bersedia memenuhi syarat tersebut. Dalam hati Abu Nawas khawatir, sebab ia tidak menguasai ilmu pengobatan. Namun dia memiliki keyakinan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, maka Abu Nawas memasuki kamar pangeran. Sesaat kemudian Abu Nawas keluar dari kamar tersebut. Abu Nawas, hamba membutuhkan seorang penjual buah wahai Baginda Raja. Segera permintaan Abu Nawas dikabulkan. Tak menunggu lama sang penjual buah sudah berada di istana kerajaan. Berdua dengan penjual buah, Abu Nawas kembali masuk ke kamar pangeran. Abu Nawas, wahai bapak penjual buah, tolong sebutkan nama buah-buahan yang paling laku kau jual. Ketika penjual buah itu menyebutkan nama buah-buahan satu persatu, Abu Nawas menempelkan telinganya di dada sang pangeran. Saat disebut nama buah pisang, degup jantung pangeran mendadak menjadi kencang. Abu Nawas, tolong ulangi lagi Pak. Sama seperti tadi, saat diucapkan pisang, degup jantung sang pangeran menjadi kencang. Baginda Raja, ada apa ini Abu Nawas? Kamu jangan main-main ya. Abu Nawas, hamba sudah tahu penyebab sakit putera mahkota ini wahai Baginda Raja. Baginda Raja, cepat sebutkan Abu Nawas agar bisa dicari obat secepatnya. Abu Nawas, nama penyakitnya adalah PLU. Baginda Raja, apa itu PLU? Abu Nawas, nanti hamba jelaskan, dan yang pasti obatnya adalah guru matematika wahai Baginda. Baginda Raja, apa? Guru matematika? Abu Nawas, Baginda sudah tidak percaya dengan hamba lagi. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Baginda Raja selain memberikan isyarat kepada pesuruh istana untuk segera mendatangkan guru matematika. Setelah guru matematika hadir, Abu Nawas membisikkan sesuatu dan guru itu mengangguk-angguk. Guru matematika, wahai pangeran, tolong perhatikan baik-baik ya. Pangeran hanya mengangguk pelan. Guru matematika, kalau bilangan mempunyai 3 angka 0 itu disebut 1000, 6 0 disebut 1.000.000, dan 9 0 disebut 1.000.000.000. Pangeran, astaga, jadi selama ini saya salah hitung. Pantas saja setiap saya menghitung tidak cocok dengan uang yang ada. Mendadak wajah pangeran menjadi segar kembali.
Baginda Raja, ada apa ini Abu Nawas? Abu Nawas, PLU adalah penyakit lupa uang. Baginda Raja, jangan bertele-tele Abu Nawas. Abu Nawas, beberapa waktu lalu saya mendapat kabar bahwa pangeran mendirikan kedai pisang goreng, dan cabangnya sudah banyak di seluruh negeri ini. Kabar terakhir yang saya dengar sudah ada 8 cabang. Nah, ketika ada yang bertanya kenapa pangeran menjual pisang goreng, pangeran memberikan alasan bahwa untungnya sangat besar. Dia bisa beruntung banyak sekali. Kata beliau, jika dihitung untungnya 6 digit miliaran. Nah, beliau sepertinya keliru menafsirkan jumlah 0 pada uangnya itu Baginda. Baginda Raja, waduh. Baginda Raja menepuk keningnya sambil memberikan isyarat agar semua keluar dari ruangan. Mukanya merah menanggung malu, ingin seperti Umar bin Khattab. Mendadak Baginda Raja memanggil pesuruhnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, apa gerangan yang terjadi sehingga Baginda tiba-tiba memanggil hamba? Baginda Raja, saya akan berkunjung mengelilingi pelosok-pelosok negeri ini Abu Nawas. Dan diriku membutuhkan engkau untuk menemani selama perjalanan tersebut. Abu Nawas, baiklah Baginda, hamba tidak patut membantah titah Baginda Raja. Maka berangkatlah Baginda Raja hanya berdua saja dengan Abu Nawas mengelilingi seluruh negeri yang masih menjadi daerah kekuasaan kerajaan beliau. Abu Nawas, kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana beserta menteri-menteri? Baginda Raja, engkau lihat saja nanti. Dengan perasaan was-was Abu Nawas tetap mengikuti perintah Raja. Setelah sekian lama berkeliling negeri, di suatu desa terdengar suara anak kecil menangis. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, engkau dengar itu ada suara anak kecil menangis. Ayo kita ke sana. Abu Nawas, baik Baginda. Dengan tergopoh-gopoh Abu Nawas mengikuti langkah Baginda Raja. Setelah mengetok pintu rumah, keluarlah ibu muda dengan air mata berlinang. Baginda Raja, kenapa anakmu menangis wahai ibu? Ibu muda, siapakah engkau berani-beraninya bertanya seperti itu? Baginda Raja, kami musyafir yang kebetulan lewat. Ibu muda, kami sudah 3 hari tidak makan. Anak-anakku kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa kumasak. Itu apa yang kau rebus di dapur wahai ibu muda? Tiba-tiba Abu Nawas menimpali pembicaraan mereka. Ibu muda, aku merebus batu untuk mengelabui anak-anakku. Abu Nawas, sungguh teganya dirimu mengelabui anak-anakmu yang kelaparan. Ibu muda, sudah tak ada lagi yang bisa kuperbuat. Sebelumnya aku masih bisa berhutang ke tetangga. Tapi sekarang mereka tidak mau lagi meminjamiku uang. Seminggu yang lalu listrik kami sudah diputus karena saya menunggak membayarnya. Harga listrik melambung 3 kali lipat, ini sama dengan mencekik leher kami pelan-pelan. Tanpa dikomando lagi, meluncur semua kegundahan yang ada di kepala ibu muda ini. Baginda Raja merasa kena tampar mendengar keluhan tersebut. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, kami pamit dulu sebentar nanti kembali lagi. Ibu muda, kalau sempat tuan-tuan bertemu Baginda Raja tolong sampaikan ini semua. Tidak pantas dia memimpin kerajaan ini. Sebaiknya ganti saja raja di kerajaan ini. Abu Nawas, baik ibu, nanti saya sampaikan. Bergegas Baginda Raja menarik kerah baju Abu Nawas meninggalkan rumah ibu muda itu. Baginda Raja, kita harus ambil beras di gudang secepat mungkin Abu Nawas. Abu Nawas, di gudang mana wahai Baginda? Baginda Raja, di gudang kerajaan, emang ada gudang yang lain. Abu Nawas, mana ada beras di sana Baginda?
Baginda Raja, beberapa hari yang lalu aku menyuruh Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga. Abu Nawas, bukannya beras itu masih tertahan di dermaga Baginda? Baginda Raja, astaga, aku lupa. Lalu apa yang mesti kita bawa untuk menolong ibu muda itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, mestinya Baginda membantu petani untuk swasembada beras, bukan malah mengimpor beras. Dengan kebijakan impor tersebut petani banyak yang merugi, sehingga mereka tak mau lagi ke sawah. Baginda Raja, lalu apa yang harus kulakukan wahai Abu Nawas? Abu Nawas, lakukanlah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil Baginda. Baginda Raja, maksudku apa yang harus kita bawa untuk menolong ibu muda tadi? Abu Nawas, jadikan saja dia istri Baginda. Baginda Raja, apa katamu? Tidak ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Negeri mimpi. Baginda Raja tiba-tiba mendatangi kediaman Abu Nawas. Melihat gelagat kedatangan Baginda Raja yang mendadak ini, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, tadi malam aku bermimpi. Abu Nawas, mimpi apakah itu wahai Baginda? Baginda Raja, aku bermimpi melihat suatu negeri yang sangat indah. Masyarakatnya kebanyakan berdagang. Abu Nawas, lalu kenapa dengan negeri itu Baginda Raja? Baginda Raja, aku sudah sering mengunjungi negeri seperti itu. Namun ada satu yang mengganjal pikiranku, negeri tersebut terlihat dalam mimpi mempunyai kuliner yang sangat enak-enak. Abu Nawas, jadi menurut Baginda kita akan ke sana mencoba kulinernya. Baginda Raja, kurang lebih seperti itulah Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas terdiam. Dia sudah membayangkan bahwa kedatangan Baginda Raja kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengutus dirinya untuk mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kenapa kau termenung wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya menunggu titah Baginda selanjutnya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo segera kamu siapkan bekal. Kita berangkat ke negeri itu sekarang juga. Benar dugaan Abu Nawas semula, ada yang tidak beres. Negeri yang akan dicari hanya ada dalam mimpi Baginda Raja dan ini sangat sulit untuk dicari. Abu Nawas, sebelumnya hamba mohon beribu maaf Baginda Raja. Bukannya hamba tidak mau menemani Baginda mencari negeri tersebut, tapi alangkah lebih baik hamba sendiri yang mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kamu meragukan kemampuanku Abu Nawas. Abu Nawas, bukan begitu Baginda. Maksud hamba adalah hamba cari negeri itu seorang diri terlebih dahulu, setelah hamba temukan barulah Baginda hamba bawa ke sana. Sebab menurut hamba, mencari negeri yang belum pernah kita tempuh akan banyak menemui rintangan, sementara Baginda Raja adalah simbol kerajaan. Jika terjadi sesuatu dan lain hal itu sama saja dengan meruntuhkan kerajaan Baginda. Sesaat Baginda Raja mencerna ucapan Abu Nawas. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menemukan negeri tersebut. Kalau tidak bisa kau temukan, tanggung akibatnya. Abu Nawas, baik Baginda. Hamba mohon diri. Abu Nawas segera berangkat. Dia tidak tahu harus kemana. Resiko yang dihadapi sangat berat. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak punya 1000 akal. Setelah 3 hari berlalu Abu Nawas mendatangi kembali istana kerajaan. Baginda Raja, bagaimana pencarianmu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sudah saya temukan negeri tersebut Baginda Raja. Baginda Raja, di manakah letak negeri itu?
Abu Nawas, negeri itu memang jauh dari sini, butuh waktu seharian penuh berkuda untuk menemukan pinggirannya. Itu baru pinggirannya. Baginda Raja, maksudmu apa ini Abu Nawas? Abu Nawas, negeri tersebut amat luas dan saya baru sampai di pinggirannya saja. Dan benar kata Baginda, tempo hari memang kulinernya sangat enak-enak. Baginda Raja, sudah kau cicipi kulinernya? Abu Nawas, sudah Baginda. Ada satu macam yang menurut saya sangat enak, yakni salalawak. Semakin penasaran Baginda Raja mendengar penjelasan Abu Nawas ini. Baginda Raja, apa nama negeri itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, Pariaman, Baginda. Baginda Raja, ayo sekarang kita ke sana. Maka berangkatlah rombongan kerajaan menuju negeri yang telah diceritakan oleh Abu Nawas. Setelah seharian penuh berkuda, Abu Nawas memberi isyarat untuk berhenti di suatu tempat, tepatnya di pinggir pantai. Baginda Raja, mengapa kita berhenti di sini Abu Nawas? Abu Nawas, Baginda lihat saja nanti. Selang tak berapa lama datanglah segerombolan pedagang membawa dagangannya. Pedagang, ini salah pesanan tuan tempo hari. Tiba-tiba pedagang itu menyodorkan salalawak yang masih hangat. Abu Nawas, inilah makanan khas dari Pariaman yang terkenal enak itu Baginda. Baginda Raja, bagaimana tahu kau negeri ini bernama Pariaman, Abu Nawas? Seingatku ini masih wilayah kerajaanku. Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Pedagang, Pariaman, Tuan. Baginda Raja, di mimpiku tak ada nama Pariaman Abu Nawas. Kau jangan macam-macam ya, Baginda Raja mulai emosi. Abu Nawas, Pariaman ini negerinya sama dengan yang di mimpi Baginda. Negerinya begitu indah dan penduduknya banyak yang berdagang. Lalu yang terpenting, di negeri ini kulinernya sangat enak-enak. Sebelum Baginda Raja memuncak emosinya, Abu Nawas menyodorkan salalawak terlebih dahulu, dan Baginda pun mencicipinya. Abu Nawas, bagaimana rasanya Baginda? Baginda Raja, betul katamu, sangat enak. Tapi pertanyaanku tadi belum kau jawab Abu Nawas. Negeri ini masih wilayah kekuasaanku. Abu Nawas, coba Baginda Raja cicipi air laut di depan kita ini, bagaimana rasanya? Baginda Raja menuruti saran Abu Nawas. Baginda Raja, asin rasanya. Abu Nawas, nah, berarti negeri ini Pariaman Baginda Raja. Baginda Raja kebingungan mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut. Pedagang, Pariaman itu air lautnya asin wahai Baginda Raja. Abu Nawas, Baginda dengar sendiri kan dari pedagang tersebut. Berarti kita sudah sampai di Pariaman sekarang. Baginda Raja, jadi. Abu Nawas, ya, benar Baginda. Pariaman ini luas, dan selagi masih asin air lautnya itu masih Pariaman. Sejak saat itu Pariaman terkenal dengan istilah negeri yang luas, dan menurut bahasa di sana disebut Piaman Laweh. Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah. Alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada Raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri.
Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana. Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing 7 keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah? Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah, jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab,
maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana, setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku. Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Asteris. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuai oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika.